Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terimalah pujian dan penyembahan kami. Sekarang waktunya kami hendak merenungkan kebenaran isi hati Tuhan. Urapi akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Kami dimurnikan, kami dibentuk, kami boleh belajar akan kebenaran hati Tuhan. Terima kasih, layakkan, kuduskan kami semuanya. Firman yang kami dengar tidak akan berlalu, tetapi mencengkram kehidupan kami, menuntun kami, memimpin kami di dalam seluruh jalan Tuhan yang berkemenangan. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang melawat umat-Nya, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya boleh menyampaikan firman kembali di tempat ini. Semua itu karena kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Hari ini saya akan menyampaikan dengan tema ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah satu mujizat besar kalau Yesus boleh lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit untuk kita semua. Itu untuk menyelamatkan kita. Itulah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Bukan mujizat-mujizat secara jasmani yang kita minta setiap hari, tapi mujizat terbesar adalah pada saat Yesus bangkit dan Yesus memberikan keselamatan kepada kita. Jadi di dalam kebangkitan itu ada kuasa. Saya katakan sekali lagi, di dalam kebangkitan itu ada kuasa. Yang pertama, kuasa untuk menyelamatkan kita. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara, kuasa kebangkitan itu memberikan keselamatan kepada kita. Pada saat dengan mulut kita mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat, maka kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, baiklah kita percaya bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu sangat mahal. Tidak bisa kita bayar dengan apapun. Tapi hari ini kabar sukacita itu menjadi milik setiap kita. Ya, kita boleh mensyukuri keselamatan. Kalau dulu, seperti dulu, kita ini menjadi orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Dulu mungkin kita ini keadaannya seperti orang-orang yang masih dalam gelap. Suka marah, emosi, sakit hati, benci, dendam, semuanya itu dulu masih ada. Tapi hari ini saudara-saudara yang kekasih, kebangkitan Kristus itu memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa keselamatan itu kekal. Jangan kita mempermainkan keselamatan itu. Karena saudara-saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang sudah mengaku dirinya Kristen tapi masih hidup di dalam kegelapan.
Mungkin yang dulu suka pukul istri, minta ampun sama Tuhan. Tapi setelah minta ampun nanti berbuat lagi. Dulu mungkin selingkuh, tapi minta ampun sama Tuhan, tidak selingkuh lagi Tuhan, tapi mengulang lagi. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Pada saatnya nanti kita akan menuai akibat dari apa yang kita buat. Karena keselamatan yang kekal itu untuk selama-lamanya. Jadi jangan kita mempermainkan keselamatan itu. Galatia 6, kita buka di dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Jadi saudara-saudara, dikatakan di sini Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi contohnya dipermainkan bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi. Nanti sebentar berbuat dosa. Tuhan, minta ampun Tuhan, saya tidak berani lagi nipu orang Tuhan. Tuhan, saya sudah ini, tapi kita buat lagi. Ya, seakan-akan Tuhan itu kita permainkan. Nah, saudara-saudara, itu yang menanggung akibatnya kita sendiri. Apakah keselamatan kekal ini kekal menjadi milik kita? Saudara-saudara, kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Allah, jangan harap surga yang kekal itu menjadi milik kita. Nah, hari ini saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang lupa bahwa keselamatan itu harganya mahal, dibayar dengan lunas, dibayar dengan darah Kristus. Tapi banyak orang yang menukar keselamatan dengan kenikmatan duniawi. Saudara lihat banyak artis-artis sebentar masuk Kristen, sebentar pindah lagi. Itu sepertinya mempermainkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ada lagi itu masih jemaat, ya. Ada banyak para hamba-hamba Tuhan yang mempermainkan keselamatan ini. Saudara-saudara, mereka tahu firman, tapi mereka tidak takut. Contohnya, ada gereja yang memberikan minyak urapan, ya, supaya sembuh, ya. Tapi makin hari makin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Minyak urapan itu bisa dijual, ditukar dengan uang, dengan hal-hal duniawi. Nah, inilah sangat menyedihkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, urapan dari Tuhan itu juga kekal, ya. Jadi saudara-saudara jangan menjual belikan urapan dari Tuhan. Jangan menjual belikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita demi uang. Demi apapun kita jangan menukar keselamatan ini. Karena saudara-saudara, kalau saya lihat di YouTube, ya, saya lihat ada banyak, memang YouTube itu bagus, ya, untuk pendeta-pendeta yang memberitakan Injil itu sampai ke seluruh dunia dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tapi jangan lupa, ada banyak pula yang menghakimi satu sama lain. Ada banyak yang mengkritik satu sama lain. Bahkan ada yang bertengkar itu gara-gara bukan karena Kristus, tapi karena uang. Nah, inilah kita ini menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kita menyia-nyiakan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, kebangkitan itu memberikan kuasa untuk kita memiliki semangat yang selalu baru dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 29. Saya bacakan.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara yang kekasih, kuasa untuk punya semangat ini luar biasa. Karena semangat itu bisa membuat orang menjadi sukses. Semangat itu bisa membuat orang yang bangkrut bangun kembali. Tapi kalau kita putus asa, itu tidak ada obatnya. Orang kalau mengalami masalah terus putus asa, itu sudah tidak ada obatnya. Yang sakit tambah sakit, yang susah tambah susah. Jadi hidupnya tidak ada kemenangan. Padahal kita tahu kita ini sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Jadi hidup kita ini harus menang. Harus menang. Kalahkan masalahmu, kalahkan setan. Dan kita percaya semangat yang baru Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau masa pandemi ini banyak orang bukan cuma aku kok susah, aku kok bangkrut ya, tapi dialami oleh banyak orang. Di masa pandemi ini kita tahu bahwa ada banyak orang pekerjaannya ya jadi pengangguran, banyak orang-orang sekarang ini yang tidak punya pekerjaan, ya tidak punya penghasilan, saudara-saudara. Tapi jangan kita putus asa. Kalau kita putus asa sudah tidak punya semangat, itu yang berbahaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah saat ini kita tahu Tuhan memberikan kepada kita, kita harus percaya, harus yakin bahwa Tuhan memberikan kepada kita tuh 1001 jalan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, tetap percaya kepada janji Tuhan walaupun kita belum melihat kenyataan. Tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang penuh semangat. Tuhan memberikan mujizat. Mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman saya, nah ini saya ceritakan pengalaman saya kena COVID. Pada bulan Februari awal, itu waktu Imlek ya. Nah saya kena COVID, Omikron waktu itu. Nah kenanya di mana? Waktu itu saya kenanya di gereja. Saudara-saudara yang kekasih, itu di satu persekutuan. Waktu itu biasanya saya bawa mic sendiri, tapi waktu itu saya lupa bawa mic. Akhirnya ya saya biasa aja lah pakai mic-nya yang ada di situ. Nah waktu itu WL-nya pakai mic itu. Nah waktu saya akan khotbah, mic itu diberikan pada saya dan saya santai. Terus waktu itu saya kan pakai masker ya. Waktu itu saya kepanasan, akhirnya saya lepas maskernya. Nah di sini besoknya saya mulai meriang-meriang, mulai sakit semua badan saya. Terus tapi saya tidak nyangka kalau itu kena Omikron. Saudara-saudara yang kekasih, sampai 3 hari kira-kira saya kok sakitnya kayak gini ya, tambah sakit. Akhirnya saya telepon pendetanya. Terus dia bilang, oh iya Bu, di sini juga sakit semua ya. Loh, sakit semua, berapa orang? 3 orang sakit semua. Waktu itu saya gini, ini pasti Omikron ini. Iya Bu, yang satu sudah cek di lab ya, katanya memang kena Omikron. Waduh, waktu itu saya cepet-cepet, bukan saya ke dokter, tapi saya minum obat ya, obat yang untuk COVID. Saudara-saudara yang kekasih, terus saya minum antibiotik. Nah setelah itu kira-kira hampir 10 hari saya sembuh. Tapi yang di rumah ini tertular semua. Jadi satu rumah ini tertular. Waktu itu saya sudah sembuh, yang lain belum. Nah saya dengan santainya makan di meja makan tetap bareng ya, pergi tetap bareng. Itu kira-kira saya jalani satu minggu ya. Terus kok badan saya mulai meriang lagi, tidak enak. Saudara-saudara yang kekasih, tapi kok tiba-tiba panas. Wah ini kok parah ya. Saya curiga ini kena Omikron lagi. Ternyata memang betul, karena pada waktu itu saya diperiksa di IGD. Jadi waktu itu saya
ke IGD, minta dibawa ke IGD karena tidak tahan. Malam itu ya kira-kira setengah tiga pagi saya dibawa ke IGD, dan di sana diperiksa-periksa ternyata memang betul kena COVID lagi. Jadi kena yang kedua kalinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang di rumah ini juga masih batuk, masih panas, masih ini ya, anak-anak saya. Terus saya gini, waduh kena lagi Omikron ya. Terus di sana disarankan untuk saya rawat inap. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, waktu itu saya bilang enggak, saya enggak mau. Nah, waktu itu saya di ronsen terus dibilang, ini sudah ada putihnya loh, tapi sedikit katanya. Tapi saya minta obat jalan, saya enggak mau karena pasti nanti saya kumpul sama orang yang kena COVID gitu. Jadi saya takut. Waktu itu anak saya bilang, ya sudah pulang aja. 3 hari kemudian saya makin parah. Saturasi saya turun sampai sekitar 80. Saudara kalau tahu oksigen saturasi ya, itu paling kalau sudah di bawah 95. Nah, saya enggak ngerti. Saya pikir kalau masih 90 apa itu saya masih santai. Semua enggak ngerti itu. Saudara-saudara yang kekasih, ya. Nah, waktu itu loh, ini minum obat kok saturasinya kok tambah turun. Akhirnya tanggal 24 Februari saya dibawa lagi sama anak saya ke IGD di Mitra Keluarga. Waktu itu juga saya diharuskan rawat inap. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya di kamar waktu itu cuman berdua ya. Nah, waktu itu saya bilang, kok saya enggak diapa-apain ya gitu. Cuma saya ke toilet, waktu ke toilet aja makin lama kok badan saya makin enggak kuat. Akhirnya hari keduanya saya dibawa, saya tanya, suster dibawa kemana? Ternyata hari keduanya saya dibawa ke ICU. Saya kaget, loh suster kok saya dibawa ke sini? Wah, ngeri saya waktu itu. Tapi di ICU itu satu kamar cuma saya satu orang ya. Memang di ICU waktu itu memang satu kamar buat satu orang. Suster saya kok dibawa ke sini? Wah, saya mulai takut, mulai cemas ya. Akhirnya suster bilang, iya Bu, ini pemulihan katanya gitu. Jadi dia enggak nakut-nakuti saya. Puji Tuhan, saya agak tenang. Tapi dari 1 malam, 2 malam kok saya saturasinya enggak bisa naik gitu loh. Tetap 90, nanti di bawah 90. Nah, padahal itu sudah dibantu oksigen. Puji Tuhan, saya tuh tidak mengerti juga oksigen itu ukurannya berapa saya tidak ngerti. Kalau ngerti mungkin waktu itu saya tambah takut, tambah cemas. Saudara-saudara yang kekasih, saya berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan, saya punya salah apa Tuhan Yesus kok seperti ini. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Terus saya ngomong gitu sambil kadang-kadang nangis. Nah, kalau nangis susternya bilang, Bu jangan sedih, nanti saturasinya turun. Nah, di sini saya mulai saya berusaha untuk menghilangkan kesusahan ya. Terus saya telepon anak saya. Nah, di sini anak saya itu selalu ngasih kekuatan ya. Jadi nah, suami saya Pak Edi itu tidak dikasih tahu kalau saya masuk ICU supaya tidak kaget. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, anak saya bilang, "Mah, enggak apa-apa, Mah. Tidak apa-apa Mah, Mama makan ya. Pokoknya kuncinya cuma makan. Saudara-saudara yang kekasih, bayangkan kita ada di ICU tapi dipaksa untuk makan ya. Saudara-saudara yang kekasih, waktu itu saya juga bilang gini, iya makan ya. Nah, dengan rasa yang sangat berat itu saya makan. Nah, ini enggak suka makan. Nah, saya makan semua apa yang ada, dibelikan makanan apa semua saya makan. Saudara-saudara, itulah ya, makanan itu yang menolong untuk kita melawan COVID ini. Waktu hari ketiga di ICU, anak saya ngomong, "Mah, Mama enggak apa-apa, sehat-sehat," katanya. Puji Tuhan, tapi napas kok sesek terus ya. Kok ini enggak bisa sembuh? Ini kan sudah dipasang oksigen. Nah, saudara-saudara, saya enggak tahu kalau oksigen itu sudah mentok ukurannya 15
Ya, saya juga tidak ngerti. Kalau ngerti mungkin saya juga down, ya. Mungkin imannya saya merosot. Waktu itu iman orang kalau sudah masuk ICU tidak mungkin tidak takut. Imannya naik turun, ya. Di situ kita ingat setan itu kalau mengingatkan, setan itu jahat sekali, ya. Diingatkan ini teman saya, loh itu masih muda kena COVID kayak kamu mati, apalagi kamu tua. Nah, saudara-saudara, coba lihat itu, ya. Saudaramu juga meninggal, ini juga meninggal. Waduh, waktu itu saya ketakutan. Nah, pada saat aku takut, saya katakan, pada saat aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Aku ini untuk mengangkat semangat saya. Saudara-saudara, ya, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, waktu itu semua berdoa, ya. Anak saya, saudara seiman, itu doa syafaat semuanya, dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Pada malam ketiga saya di ICU, anak saya dikasih kabar sama dokternya kalau mamanya kritis. Nah, mamanya kritis, ini obat tidak bisa masuk, ya, di dalam tubuhnya. Waduh, mereka semua berdoa bersama, sampai saudara-saudara yang kekasih, adik saya yang ada di luar pulau juga berdoa bersama pendetanya semuanya. Dan di sini terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Sudah dibilang, ini mamamu belum tentu hidup, ya. Ini saya bantu, ya. Hari ini saya kasih obat, ya, saya kasih suntikan, itu namanya Gamaras. Saudara-saudara yang kekasih, Gamaras itu satu malam saya kalau disuntik Gamaras itu 10 kali. Jadi jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, itu saya merasakan, aduh, tubuh saya tidak karu-karuan rasanya, ya. Saya merasa kayak orang melayang, kayak saya merasakan panas dingin, tidak karu-karuan. Tapi saya tetap percaya penderitaan saya tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Itu yang saya pegang. Hari ini kita semua harus percaya Yesus terkutuk, tergantung di kayu salib untuk memberikan kuasa keselamatan kepada kita, untuk memberikan kuasa semangat kepada setiap kita. Oleh sebab itu saya tetap berpegang pada salib Kristus. Darah Yesus yang tercurah itu lebih menderita daripada apa yang saya alami saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu kalau saya sudah dibilang kritis, ya, kayaknya tidak ada pengharapan. Nah, di situ pada waktu mereka semua berdoa, saya setengah tidur, setengah bangun, saya merasakan kok ada orang besar tinggi itu bilang sama saya, ayo saya suapin, katanya. Saya enggak pakai ngomong apa itu, enggak, tapi saya iya. Waktu itu saya bilang iya, tapi wajahnya bukan wajahnya Yesus, ya, tinggi, putih, besar. Saudara-saudara, saya disuapin itu air, warnanya kuning, cairan tuh, disuapin sampai 3-4 kali. Terus saya sadar, loh, saya disuapin sama malaikat. Nah, di ICU tuh saya ngomong gitu, saya disuapin sama malaikat Tuhan. Hari ini saya sembuh, hari ini saturasi saya naik. Saudara-saudara yang kekasih, ini loh, semangat itu penting. Jadi pada saat saya waktu itu disuapin sama malaikat, saya yakin ditaruh iman percaya oleh Tuhan di sini bahwa saya saturasinya naik, saya sembuh. Hari ini saya sembuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, besoknya pagi-pagi sama suster saya dikasih tahu, Bu, nanti ibu ini ya swab, katanya gitu. Loh, kalau ibu di swab nanti negatif, ibu boleh keluar dari ICU. Oh, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kalau ibu positif, masih positif, tetap keluar dari ICU, tapi ibu ditaruh di ruang isolasi.
Saudara-saudara yang kekasih, saya tidak mikir yang ruang isolasi atau apa, tapi saya yakin saya negatif. Saya yakin saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, terus datang lagi. Ibu foto torak katanya. Iya, foto paru-paru. Saudara-saudara yang kekasih, nah nanti hasilnya semua itu jam 6 sore. Jam 6 sore saya tunggu-tunggu, aduh kayak orang kepingin apa gitu ya. Saya kepingin dapat kabar yang sukacita. Saya tunggu-tunggu jam 6 sore, kok belum ada kabar. Jam 7 kok belum ada kabarnya. Saya mulai gelisah ya. Terus waktu itu anak saya telepon. Ya, anak saya telepon, Mama negatif katanya. Oh puji Tuhan. Loh kok saya enggak dikasih tahu ya? Ya sudah, pokoknya Mama sekarang tak kasih tahu. Mama sekarang ini negatif dan Mama keluar dari ICU. Oh haleluya, puji Tuhan. Itu pertolongan Tuhan yang dahsyat. Di dalam kuasa Tuhan ada mujizat yang besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya dibilang sudah negatif semua ya, puji Tuhan, saya keluar dari ruang ICU, saya mengucap syukur terima kasih kalau saya sudah ditaruh di kamar pasien dan obat tetap berjalan langsung. Suntikan itu yang saya bilang Gamaras itu satu hari suntikannya 10 kali, itu dipakai 5 hari. Nah bayangkan waktu itu saya masih menderita, tapi saya tetap berpegang teguh pada penderitaan Kristus di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia tahu kemampuan kita dan kita tahu bahwa pertolongannya itu dahsyat, pertolongannya itu luar biasa. Waktu itu kita rasa cemas, rasa takut, minta sama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Supaya hamba-Mu ini boleh bersukacita di dalam Engkau. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat kita mengalami masalah-masalah yang berat, jangan lari daripada Tuhan. Tetap kita berjalan bersama Kristus. Itu ada jalan keluar yang dahsyat. Itu ada mujizat Tuhan yang besar. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita harus tahu bahwa kalau kita berdoa, apalagi berdoa bersama-sama, itu kuasanya sangat besar. Nah, saudara-saudara yang kekasih, nah pada saat kita ya mengalami hal-hal seperti itu, kita cuma pasrah, tidak bisa ngomong apa-apa ya. Penderitaan kita ini sangat tidak layak kita kasihani diri kita melalui penderitaan kita. Tapi saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita percaya bahwa penderitaan yang kamu alami itu ya penderitaan biasa. Kita tahu bahwa Kristus itu luar biasa. Saudara-saudara, nah pada saat ini saya mengucap syukur terima kasih karena pada waktu itu anak saya bolak-balik dipanggil, disuruh tanda tangan, ya. Nah, ini dikasih obat suntikan yang namanya Gamaras ini, itu 50 ampul, tulis tanda tangan, ya. Harganya sekian, oke tanda tangan. Sudah tidak mikir harga waktu itu, cuma mikir nyawa. Saudara-saudara yang kekasih, apalagi anak saya, ya, disuruh tanda tangan lagi, dikasih tahu. Ini puji Tuhan kalau bisa tertolong. Kalau tidak bisa tertolong, keluarganya tidak bisa melihat jasad mamanya. Wah ngeri, sungguh itu ngeri. Keluarganya cuma lihat nanti waktu dimakamkan. Saudara-saudara yang kekasih, waktu itu anak saya tanda tangan. Saudara-saudara, tapi kasih Tuhan itu memulihkan. Ya, Tuhan menolong saya. Sungguh-sungguh ini kejadian yang sangat mengerikan. Kalau saya lihat, ya, mungkin saya waktu sekarang ini masih trauma. Tapi pelan-pelan Tuhan memulihkan keadaan saya. Jadi jangan saudara menangisi
masalah kita. Ada banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Mungkin saudara waktu masalah saudara mungkin ekonomi, mungkin anak nakal, mungkin suami, mungkin istri saudara. Tapi saudara-saudara, kalau masalah dengan penyakit, ya, ada seorang ibu yang kena sakit kanker. Waktu itu dia di belakang telinganya itu ada benjolan sebesar kelereng, jadi kecil. Terus anaknya bilang, "Mah, ayo periksa ke dokter." Saudara-saudara yang kekasih, mamanya periksa ke dokter. Terus waktu itu dibiopsi. Nah, setelah lewat kira-kira 1 minggu, itu benjolannya makin besar, sebesar bola pingpong. Dan hasilnya ternyata kanker ganas. Saudara-saudara yang kekasih, waktu itu dia dioperasi, ya. Mau di kemo dia tidak mau diradiasi dia bilang, "Enggak, saya sudah disembuhkan Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih, dia percaya bahwa Tuhan menyembuhkan aku. Nah, tapi kenyataannya dia makin sakit, akhirnya dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura, nah dokter bilang, ya ini singkat ceritanya, dokter bilang, "Ibu kalau tidak dioperasi ini waktunya tinggal 2 minggu." Bayangkan saudara-saudara, kalau kita sudah divonis waktunya tinggal 2 minggu, apa kita tidak panik? Pasti panik. Terus, nah anaknya tanya, "Biayanya berapa, Dok?" Wah, biayanya nih mahal. Waktu itu mereka tidak punya uang. Nah, saudara-saudara, mamanya bilang, "Ayo kita pulang. Aku sembuh." Nah, ini langkah, ya. Ini imannya itu luar biasa. Dia percaya kalau Tuhan sudah menyembuhkan, itu luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka pulang ke Surabaya. Akhirnya, ya, di Surabaya itu anaknya 4. Nah, anak yang pertama itu berdoa, minta sama Tuhan, "Tuhan, mamaku waktunya tinggal 2 minggu Tuhan. Nah, saat ini Tuhan mohon kesembuhan, keajaiban, mujizat daripadamu Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih, ternyata besoknya tuh ada orang Papua di depan rumahnya yang kasih tahu, "Bu, kalau ada orang kena kanker, ada obat yang manjur," katanya. Hah, kaget dia. "Obat apa, Pak?" "Obatnya ini sarang semut," katanya. Sarang semut. "Beli di mana, Pak?" Nah ini, belinya di Papua. Waduh, di Papua dikasih alamat. Saudara-saudara, langsung si anak ini berangkat ke Papua untuk memberi sarang semut ini. Nah, ternyata pakai sarang semut ini ada satu kesembuhan, ya. Kesembuhan, rasa enak, ya. Tapi berapa bulan kemudian kambuh lagi, dibawa lagi ke Guangzhou. Saudara-saudara, sampai di Guangzhou dikatakan bahwa ini harus dioperasi karena sudah masuk di tenggorokan. Ya, kanker itu sudah menjalar kemana-mana. Saudara-saudara, waktu itu ibu ini tetap tidak mau operasi. Wah, bingung dokternya. Ya, enggak, saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Ini iman yang benar-benar langka. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara yang kekasih, kalau ada masalah, jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit cari hamba Tuhan. Ini loh, kita ini diberi kuasa. Di dalam kebangkitan Yesus itu ada kuasa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, gunakan kuasa yang ada di tangan kita ini. Nah, seperti ibu tadi, dia bilang, "Saya tidak mau operasi." Waktu itu ternyata saudara di belakang lehernya ini keluar darah. 1 hari keluar kayak 1 gelas aqua. Kemudian dia bilang, "Apa ya ini ya?" Gitu. Dalam waktu 5 hari itu keluarnya seperti itu. Nah, waktu di foto lagi ternyata kankernya tuh sudah hilang sama sekali. Itu tahun 2012. Dan saat ini ibu itu masih hidup, sehat, dan luar biasa. Dia menginjil kemana-mana. Dia bersaksi kemana-mana, memberitakan firman Tuhan. Dan saat ini dia boleh hidup sehat, diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita menerima kuasa
kasih Allah boleh ada dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15-16. 1 Yohanes 4 ayat 15-16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pasti ada ucapan syukur, karena kita tahu orang Kristen sulit mengucap syukur kalau dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan diberkati mengucap syukur itu mudah. Tapi orang Kristen kebanyakan hidup sehari-hari itu cuma ngomel terus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kenapa tidak ada jalan keluar? Bukan Tuhan yang menutup jalan, tapi yang menutup jalan kita adalah kita sendiri. Karena dari mulut kita keluar terus omel-omelan, sungut-sungut yang tidak ada ucapan syukur sama sekali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah ya, kita sebagai orang-orang percaya ya, kita ini harus mengucap syukur seperti ya, seperti contoh Dokter Terawan. Dokter Terawan mengalami sesuatu yang enak atau tidak enak? Nah, semua orang tahu bahwa saat ini Dokter Terawan mengalami masalah yang tidak enak. Dia jengkel, dia maunya marah, tapi saudara-saudara, kalau kita loh ya, nah dikeluarkan dari ikatan dokter itu merasa malu. Tapi saudara-saudara, waktu dia diwawancara sama Pendeta Gilbert, dia bilang apa? Pak, maaf ya. Nah, di sini orang-orang Kristen biasanya kalau diberkati mengucap syukur itu biasa. Tapi yang mengalami seperti saya ini, saya anggap itu suatu rahmat kasih karunia dari Tuhan. Jadi fitnaan ya, jadi dia dipermalukan seperti ini. Itu satu karunia dari Tuhan. Karena saudara tahu, penderitaan kembali kepada penderitaan Kristus di kayu salib. Dia dicambuk, dia dipermalukan, ya, dia disiksa seperti itu. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Nah, saudara-saudara, kasih Kristus itu harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, jangan saudara balas menyakiti. Kalau ada orang yang adu domba saudara, belajar untuk mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Melalui hal-hal seperti ini, kerohanian kita tuh semakin diperkaya. Kalau kita mengucap syukur, terima kasih, dan yang terpenting, kita doakan itu orang-orang Kristen yang berbuat seperti ini. Loh, kok aneh? Disakiti kok kita doakan? Saudara-saudara yang kekasih, kita harus ingat bahwa mereka anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kalau kehidupan mereka seperti ini, mereka tidak akan menikmati kerajaan Allah. Jadi kita harus berbelas kasihan, karena kasih Kristus itu ada di dalam hati kita. Jadi kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Nah, mungkin dulu kita kok sakiti, kok enak, mestinya kita balas. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena kasih Kristus itu melimpah dalam hidupmu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan firman selalu bilang, kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang kaya secara materi, tapi mereka menutup hatinya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesungguhnya orang itu bukan orang kaya,
Tapi orang-orang itu adalah orang-orang miskin. Karena ukuran kekayaan bukan kekayaan secara yang kita lihat, tapi ukuran kekayaan adalah kekayaan di dalam roh kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita lihat ya, di dalam keluarga-keluarga Kristen itu harus ada kasih. Harus ada kasih Allah yang melimpah sehingga ketenangan, damai, sejahtera, sukacita itu bisa kita nikmati. Tapi kalau di dalam keluarga suami istri bertengkar, anak ya semuanya amburadul, apakah ada damai? Saudara-saudara yang kekasih, saya tutup dengan kesaksian saya. Waktu saya kena COVID di ICU ya, itu betul-betul kasih Allah melimpah dalam keluarga. Anak-anak saya semuanya bersatu ya, suami saya, anak saya bersatu, mereka semua berdoa. Dan yang saya tetap ingat, waktu saya ketakutan di ICU, anak saya itu bilang, Mama tidak sendirian. Nah, Mama saat ini bersama-sama dengan kami. Loh, kok aneh? Iya, kami menunggu di tempat parkir. Jadi Mama tidak sendirian. Ya, jadi tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, begitu saya mendengar seperti itu, hati saya ternyuh. Ya, saya nangis, tapi saya ingat, loh, tidak boleh nangis. Saya harus sukacita. Karena apa? Di dalam keluarga ini ada kasih Kristus yang agape. Kasih Kristus yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, waktu itu saya mengucap syukur Tuhan, saya ubah tangisan saya dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau mereka semua memperhatikan saya. Terlebih Engkau yang memperhatikan saya. Dan saat ini saya boleh ada, saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi semua ada di tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Mari kita ingat bahwa di dalam kebangkitan ada kuasa. Kuasa keselamatan. Kuasa untuk memberikan semangat kepada kita. Kuasa untuk memberikan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kalau ada di dalam saudara-saudara kami saat ini Tuhan yang mempunyai masalah, apapun masalah mereka, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami semuanya. Dan Engkaulah yang memberikan jalan keluar. Bahkan Engkau yang memberikan mujizat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit saat ini. Engkau memberikan jalan keluar yang susah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang kekurangan saat ini Tuhan melimpahkan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan semua doa kami ini di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.